itu mencari-cari data atau mencari semacam sumber literatur untuk bagaimana memberikan para penyuluh, para katekis untuk supaya saya kasih materi tentang apa. Tapi ternyata saya menemukan hanya sumber sebenarnya dua saya pakai. Dokumen Konsil Vatikan kedua, Bruder sudah baca lagi, sudah ya. Dia sudah pernah lihat buku ini, ada yang berwarna ini. Dokumen Konsil Vatikan kedua dalam dekret atau dokumen ini Apostolicam Actuositatem. Sudah pernah baca itu? Asli? Pernah ya? Apostolicam Actuositatem. Dan juga saya agak singgung sedikit tentang Evangelii Gaudium dalam konteks kerasulan dan pewartaan. Dan makanya jadinya begini, relevansi Apostolicam Actuositatem bagi katekis atau penyuluh dalam pembinaan, dalam pelayanan dan pembinaan umat Katolik. Nah, ini jadinya begitu. Nah, sebelum kita lanjut, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Ya, benar minta maaf ya, saya harus menurut Bapak Ibu, hidup yang ekaristis itu hidup yang bagaimana? Hidup yang penuh syukur. Hidup yang penuh syukur, apalagi? Rela berkorban. Rela berkorban. Ya. Penuh sukacita. Berbagi kasih. Berbagi. Membagi-bagi pikiran, hati, ya, perasaan dan seterusnya. Hidup yang ekaristik berarti kita mau dibagi-bagikan seperti Yesus dalam Ekaristi, tubuhnya dibagi-bagikan untuk kita semua. Untuk apa? Keselamatan. Bukan hanya keselamatan kita, tapi keselamatan orang lain, umat yang kita layani. Ya, lanjut. Nah, dalam ini saya kutip dalam dokumen gereja Ecclesia de Eucharistia ini Ecclesia de Eucharistia, dia pernah baca Ecclesia de Eucharistia dari Paus Franciscus. Ecclesia de Eucharistia. Oh bukan, Paus Franciscus atau Paus apa? Saya lupa. Tapi saya ingat ini hidup yang ekaristis, hidup yang dibagi-bagikan. Nah, di dalam Ekaristi, kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam Ekaristi ini yang saya katakan, kita mendengarkan sabda, merenungkan sabda lewat korbannya Romo, lalu kita merayakan Ekaristi, menerima komuni, lalu setelah itu kita ite misais, pergilah kamu semua diutus. Malah kajen atau saya di kajen. Jadi tugas saya mungkin waktu itu juga pimpin ibadah sebagai prodiakon sekaligus sebagai pendamping umat di wilayah Kabupaten Batang. Nah, katekis pernah waktu keuskupan sampai tahun 2007 karena 2008 masuk ke PNS. Nah, dari situ juga di paroki Batang, waktu itu paroki Pekalongan, kemudian wilayah Batang, kemudian setelah itu masuk paroki Batang tahun 2002 karena Batang menjadi paroki baru sehingga saya masuk di sana. Di paroki Batang kurang lebih dari 2002 sampai 2012 karena 2013 masuk paroki Limpung. Nah, jadi saya itu masuk 3 paroki Batang, paroki Pekalongan, kemudian 2002 masuk paroki Batang, 2013 masuk paroki Limpung. Nah, saya sekarang paroki Limpung. Nah, dari sana sudah banyak kegiatan-kegiatan yang menangani untuk anak-anak, untuk komuni pertama, baptis. Saya tidak tahu berapa jumlah yang sudah saya tangani sejak kami di tahun 92 sampai sekarang sudah berapa, nggak pernah saya hitung. Kemudian saya berjalan sudah catatan ada di paroki Batang, dari paroki Limpung, bahkan di paroki Pekalongan juga ada. Karena waktu itu melintas 3 wilayah ya, ke kabupaten dan kota.
Nah, sehingga pembinaan terutama mempersiapkan Batang menjadi paroki, kemudian berikutnya mempersiapkan Limpung menjadi paroki, dan sekarang sudah masuk paroki tersendiri. Nah, di paroki Batang, di paroki Limpung masih berkarya seperti waktu katekis purna waktu, yaitu mengajar di sekolah maupun mengajar di paroki. Yang sekolah itu ada waktu siang hari, kalau sore kemudian mengajar di paroki. Sampai sekarang masih berjalan seperti itu. Di paroki Batang, paroki Limpung itu masih megang DPP 2 Wartaan. Namun tahun berikutnya ini sudah masa akhir. Berikutnya menjadi kemarin sudah dimasukkan ke persekutuan sehingga pindah jalur. Dari situ kemudian sampai sekarang juga pembinaan Sang Baptis masih berjalan. Hanya di Limpung itu setiap tahun baptisannya 3, 4. Kemarin tahun ini itu 1 orang. Tahun depan mungkin 3 orang. Memang sedikit-sedikit ya Limpung. Maka yang pertama bagaimana memotivasi umat untuk selalu bertahan di dalam imannya, itu saja. Kita arahnya ke sana. Kemudian saya juga mengajar di 3 tingkat Leri 2 Maria Sokor itu jalan kaki, tidak diberi uang. Dan waktu itu diminta untuk merayakan Ekaristi dalam bentuk komuni batin. Jadi sebelum COVID itu saya sudah pernah dengar istilah komuni batin. Lalu saya jalan dengan 2 teman itu seperti murid-murid Emmaus. Saya jalan waktu itu sekitar 7 hari karena harus melipir lewat Malang, Balingga, Wonosobo, Parakan, Temanggung, terus Leri. Dan setiap hari saya mencoba merayakan Ekaristi pagi. Saya bayangkan Ekaristi itu memang waktu itu kondisi kaki sudah mulai sakit dan saya tertatih-tatih. Lalu di hari terakhir ketika saya mencoba mengusahakan lagi komuni batin itu Bapak Ibu, itu ya saya setengahnya agak kurang percaya gimana gitu ya, karena kok badan saya masih belum pulih ya, terus saya masih ada rute yang naik turun lagi gitu kan. Nah waktu itu saya coba, kok kayaknya nggak ada mujizat atau apapun gitu ya. Nah ketika saya bayangkan lagi saya ikut Ekaristi lagi seperti itu dan saya bayangkan saya terima komuni itu, saya merasakan ketika saya jalan di hari terakhir dan jalannya itu dari arah Parakan itu kan akhirnya melandai turun. Itu kaki saya itu seperti kaki saya pas jalan pertama, hari pertama. Tidak ada rasa sakit, tidak ada capek, tidak ada halangan apapun. Saya justru sangat senang sekali hari terakhir saya pasti akan sampai di Gua Maria Sokor itu. Dan saya rasakan apakah ini memang berkat dari komuni. Bahkan waktu itu saya tidak menerima wujudnya, saya hanya membayangkan Tuhan Yesus bantu saya dalam kondisi yang lelah, kaki sakit, beri saya kekuatan. Nah, ketika itu benar-benar semua yang saya rasakan, alami seperti saya dipulihkan lagi di hari pertama saya jalan. Itu benar-benar tidak ada rasa sakit. Akhirnya ya saya jalan dengan santai sampai Gua Maria besok. Nah, bagi saya ini saya nggak mengada-ngada, tapi ketika saya merasakan Ekaristi mingguan seperti itu, ya seperti tidak ada rahmat, tidak ada berkat. Tapi ketika ada pengalaman-pengalaman tertentu yang akhirnya saya menyadari, ya Tuhan itu pasti ada. Meskipun ya kita sendiri mungkin tidak selalu bisa merasakan kehadirannya, tapi dalam situasi tertentu Tuhan hadir.